Satu, tanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, itu. Tanamkan rasa takut kepada Allah dari diri kita, pasangan kita, anak-anak kita. Suami takut untuk makan rizki yang haram. Sebab apa? Takut akan dosa, takut akan balasan dari Allah. Ibu-ibu takut keluar rumah kalau nggak pakai jilbab. Sebab apa? Kata Nabi, ketika rambut perempuan yang bukan mahram terlihat oleh yang bukan mahramnya, maka nerakalah yang lebih pantas untuk menjilat rambut itu. Kalau sudah tahu azabnya, kita jadi ngeri, gitu ya. Takut kepada Allah, walaupun tidak ada yang lihat, saya takut. Anak juga takut kepada Allah. Dia nggak bisa saja bohong sama bapak ibunya ketika ditanya, sudah sholat belum? Tapi ketika dia sadar bahwa dia selalu dilihat Allah, mudah-mudahan dia takut untuk meninggalkan sholat. Itu yang saya maksud. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Jelas Bu ya? Dua. Nah, yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah tanamkan kesadaran akan pentingnya sholat di rumah kita. Saya sangat yakin ibu-ibu sudah sangat mementingkan sholat. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Makin kesini kita tahu kehidupan anak-anak makin akrab dengan HP, tapi makin lalai dengan kewajiban agama. Kenapa? Karena dicontohin oleh bapak ibunya juga. Di tempat lain boleh, di sini insya Allah. Anaknya sudah gede-gede. Ya. Maka yang saya maksud yang kedua, biar kita kumpul lagi di sana. Mari sadarkan anak-anak kita, ingatkan pasangan kita akan pentingnya sholat 5 waktu itu. Bu, kenapa Arab yang tandus? Ya, Mekah Madinah itu kan gersang tandus, tidak sesubur kita Indonesia. Tapi kenapa di sana subur, makmur dan wah luar biasa, jauh lebih makmur daripada kita di Indonesia ini. Padahal kita punya segalanya. Konon katanya diantaranya adalah soal pelaksanaan sholat. Kalau yang sudah pernah haji dan umroh tahu sendiri. Begitu azan berkumandang, maka tidak ada yang dilakukan kecuali bersegera melaksanakan perintah Allah. Persis seperti yang saya katakan tadi. Siapa yang segera melaksanakan perintah Allah, Allah juga segera menolong mereka. Siapa keluarga yang sama-sama kompak mengutamakan perintah Allah, maka Allah juga pasti membahagiakan keluarga. Asalkan tadi kompak, ibu ya, saya mau ngomong. Nah, jadi yang kedua ini tanamkan kesadaran soal sholat di rumah kita. Sudah, kalau sudah waktunya azan, matikan semua TV, simpan semua handphone, kita bersegera siap untuk kemudian melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai kita telat-telat melaksanakan. Sebab kalau anak-anak kita sudah kita tanamkan kesadaran akan sholatnya, ibu, kita tidak akan terlalu khawatir kalaupun dia jauh dari kita. Dimanapun dia berada, selama masih mau sholat, intinya dia masih ingat Tuhan. Gitu ya Bu ya? Dimanapun dia berada, saya yakin selama dia masih mau sholat, paling tidak dia masih takut sama Tuhannya. Berhati-hatilah kalau punya anak yang sekarang sudah mulai dia jarang sholat, apalagi tidak mau sholat. Sebab apa? Itu artinya dia sudah tidak merasa takut dengan Tuhannya dan siap-siap dia bakal hidup bebas sesuai dengan hawa nafsunya. Ngerinya lagi, sehebat apapun anak-anak kita nanti, kalau kemudian dia mati dalam keadaan tidak sholat, apa yang diharapkan? Ibu boleh bangga ya Bu ya, ibu punya anak, wah anak saya Ustaz dokter, misalkan gitu ya. Anak saya pejabat, anak saya kaya raya, sholat enggak? Enggak. Sia-sia itu semua. Di dunia dia punya semua itu, tapi di akhirat nanti, bukan saya yang ngomong nih, Nabi Muhammad yang sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama nanti akan diminta tanggung jawab dari kalian di hari kiamat adalah sholatnya. Jadi nggak bakal ditanya ibu berapa kali haji, nggak. Ibu berapa kali umroh, nggak. Ibu sholat nggak. Kalau ibu sholat dan Allah sudah tahu bahwa kita sholat enggak, maka insya Allah yang lain-lainnya lancar. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, jangan harap. Ya, maka kalau dia meninggal dalam keadaan muslim dan tidak sholat, apa kata para ulama? Dia nanti ke neraka dulu. Sampai Allah habiskan semua dosanya di neraka, baru masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat, dan dia matinya menganggap bahwa sholat itu tidak penting, tidak wajib, maka na'udzubillahi min dzalik.
ya ke neraka selama-lamanya. Minimal jangan menganggap bahwa sholat itu tidak penting. Dia Bu ya. Jadi pertanyaan Bu, Gimana kalau seandainya anak kita tidak kronik seperti itu? Solusinya kayak apa? pertama, jangan bosan berdoa. Kedua, jangan bosan istighfar, minta ampun, karena boleh jadi nauzubillah apa yang terjadi pada anak kita balasan atas apa yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin ada hak orang yang kita ambil. Jadi ya Bu ya. Nauzubillahi min dzalik, mungkin ada kezaliman yang pernah kita lakukan ke orang. Allah balasnya lewat anak kita. Bisa jadi. Ya, maka apa yang bisa lakukan tadi istighfar, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, berdoa minta kesalehan buat anak kita. Rabbi habli minas salihin. Itu yang pendek Bu ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Terus dan yakin dengan permintaan kita itu, jangan ragu-ragu. Kemarin juga minta begitu, tetap aja nggak soleh-soleh, misalkan gitu. Itu pesimis namanya. Yang ketiga, pancing pertolongan Allah dengan amalan baik. Apa misalkan? Sedekah. Amalan baiknya apa lagi? Puasa. Amalan baiknya apa lagi? Sholat tahajud. Terus apa lagi? Yang ini yang juga yang lebih penting, berusaha membuka komunikasi dengan anak kita, sesusah apapun itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, tidak serta-merta kemudian Ibrahim, udah sini lah, aku sembelih kamu ya, udah itu perintah Allah, pokoknya kamu nggak boleh nolak, kan kan gitu. Nabi Ibrahim ngajak ngomong nih, siapa? Anaknya Ismail. Ngajak bicara siapa? Ibu Ismail, siapa Bu? Ibunya Ismail tuh Siti Hajar gitu ya. Bagaimana nih, aku bermimpi 3 kali, dalam mimpiku itu Allah Tuhan kita menyuruhku nyembelih kamu wahai Ismail. Itu Quran yang bilang begitu kan? Fandur mada tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini mengajarkan kepada kita, dalam kita di rumah, kita harus berusaha membuka hubungan komunikasi yang baik dengan suami, dengan anak, komunikasi yang sama-sama menyenangkan. Jangan sampai menyenangkan kita tapi nyakitin dia. Bisa dipahami maksud saya Bu? Maka mungkin kita harus sering-sering ngajak ngobrol. Kenapa sih nak, kamu kok sekarang ibu lihat sudah melalaikan kewajibanmu? Nak, ibu khawatir itu menjadi kebiasaanmu. Dan ibu takut nanti nauzubillahi min dzalik, ibu gak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah gara-gara kamu ini nak. Ibu hanya mau menyampaikan, mengingatkan saja. Selebihnya karena kamu sudah dewasa, apalagi sudah berumah tangga, yaitu sudah ibu nanti berlepas tangan di hadapan Allah kalau kamu tidak mau sholat. Barangkali kita harus sampai bicara begitu. Kalau misalkan sudah diingetin nggak juga kemudian sadar. Karena kewajiban kita hanya bisa ngingetin itu. Jangankan kita, Nabi saja punya anak, ada yang anaknya itu durhaka dan tidak berhasil diajak untuk beriman. Nabi siapa? Nabi Nuh. Kurang apa Nabi Nuh ngajak Kan'an anaknya itu, hai Kan'an, berimanlah kepada Allah, ikut bapak nak, bapak sudah dapat petunjuk dari Allah, sebentar lagi banjir, kalian semua yang tidak ikut bapak kan pasti binasa. Tapi anaknya sudah diomongin kayak gitu, tetap aja kalau hatinya sudah sudah mati, kalau kemudian kesombongan sudah merasuki, hawa nafsu sudah menguasai, omongan benar pun dianggapnya dia bohong atau tidak dia percaya. Itu Nabi, apalagi kita. Maka kewajiban kita terus berusaha komunikasi, bersabar, ajak bicara dia, dan jangan langsung emosi. Mohon maaf. Ini kebiasaan yang kurang baik dari orang tua, mudah-mudahan tidak ada di sini. Memposisikan anak itu seperti apa? Memposisikan dia seperti tahanan, seperti bawahan, seperti orang yang memang harus nurut semua apa yang kita katakan, dan itu tidaklah baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan gini Bu, kalau ngedidik anakmu usia 0 sampai 7 tahun, maka jadikanlah dia seperti raja buatmu. 0 sampai 7 tahun, ini segede gini berapa tahun? 3 tahun ya. Ini harus kita jadikan raja. Maksudnya raja apa? Kita perhatikan bagaimana gerak-geriknya, ucapannya dan lain sebagainya. Kita layani apa yang dia butuhkan gitu Bu ya. Tapi juga bukan dimanjakan. Minta handphone dikasih, bukan begitu. Itu salah.
Ya Bu ya. Nah, tapi mohon maaf jangan dibegitukan terus, nanti usia 8 sampai 14 tahun berubah. Posisikan anak kita bukan sebagai raja lagi, tapi jadikan dia sebagai tawanan kita, tahanan kita. Namanya polisi dengan tahanan gimana? Oh, nggak boleh lengah sedikit ya kan? Kamu lagi di mana? Ngapain? Sama siapa? Ibu harus cerewet untuk usia seusia itu. Kenapa? Lengah sedikit bahaya. Sudah banyak kan Bu ya buktinya di sekitar kita. Bagaimana anak-anak yang lepas dari kontrol orang tuanya jatuh ke pergaulan yang negatif. Ngomik, awalnya ngomik, nah, minum komik itu Bu, obat batuk gitu ya. Nanti lama-lama naik dia, bukan lagi komik lagi, oplosan. Oplosan itu boldrek, campur Sprite, campur dengan Coca-Cola atau pengalaman. Ya. Campur dengan tai ayam mungkin ya. Semua dicampur, nanti naik lagi. Nauzubillah. Jadikan dia sebagai tahanan kalau umur 8 sampai 14 tahun. SMP itu. Kenapa? Karena itu tadi mereka akan selalu penasaran dan belajar dari yang pergaulannya. Padahal mohon maaf, di sekolah sudah berusaha kami, para guru dan lain sebagainya mendidiknya baik-baik. Di rumah pasti juga Bapak Ibu begitu juga. Tapi untuk anak seumur itu yang paling berpengaruh di mana? Rumah, sekolah, atau tempat bergaulnya? Bergaul jauh lebih berpengaruh. Maka pastikan gaulnya seperti apa. Terakhir kata Imam Ali, umur anakmu sudah lebih 15 sampai nanti dewasa, sampai 20 seterusnya, jadikan dia sebagai sahabatmu. Artinya jangan lagi kita jadi polisi untuk anak segede gitu. Jadikan diri kita sebagai teman dia. Dia harus nyaman ngobrol sama kita. Gitu ya. Memposisikan kita ini bukan orang yang menjadi ancaman buat dia, tapi pelindung dia, pemberi nasihat buat dia. Nah, kamu ada siap apa sih nak? Cobalah bicara sama ibu, gitu ya. Mungkin ibu bisa bantu kamu. Minimal nggak bisa bantu kamu juga sedikit banyak kurangilah masalah yang kamu lagi hadapi. Enak kalau ngomong kayak gitu. Ya Bu ya. Karena anak-anak banyak yang kemudian karena di rumah merasa tidak punya tempat untuk curhat, akhirnya dia larinya curhatnya di luaran. Curhatnya ketemu sama yang sesenasib dengan mereka. Udah kalau begitu kita pusing nih. Di sekolah banyak urusan, di rumah dimarahin terus. Udah, kita sama-sama gini aja lah menghilangkan stres. Ayo, kita mabuk bareng-bareng. Kira-kira yang saya sampaikan ini bohong atau memang begitu kenyataan? Kenyataannya begitu kan Bu ya. Maka mari kita jaga diri dan aman. Bangun atau buat komunikasi yang nyaman di rumah kita. Itu juga bisa membuat hidup kita di rumah menjadi lebih senang, tenang, yang nyaman di rumah. Nah, yang keempat ya, ajarkan sifat qanaah. Apa nih qanaah ini? Qanaah itu pandai bersyukur, ya. Pandai bersyukur, jauh dari sifat rakus. Karena yang bikin rusak hidup kita itu rakus itu. Keinginan, terlalu banyak keinginan, dan lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Coba Ibu, kalau Ibu punya uang 1 juta di dompet,